Ya, rasanya udah komplit semua ya. Ini saya bagian amin aja. Ya, saudara, perkenalkan saya Freddy dan ada istri saya Sofi di sana. Ya, kami bisa dibilang pasangan dewasa muda ya. Ya, kalau tadi Pak Yus mewakili bukan orang tua ya ini ya. Legend. Nah, yang satu legend, yang kedua anomali. Ya. Nah, saya mewakili untuk ya mungkin saya akan berbicara kepada siapa yang di sini yang mau nikah. Mau nikah atau ada yang pasangan muda? Coba angkat tangan. Ada? Ya, pasangan muda ada ya. Nah, saya sih nggak akan panjang hari ini. Cuman saya menceritakan sedikit. Sebelum saya nikah, ya, waktu itu saya ini dapat bimbingan pranikah dengan Pak Petrus Agung. Nah, kami kan tinggalnya kan di Cirebon. Waktu itu saya belum tinggal di Cirebon. Saya jemaatnya Pak Hadi, saya di Temanggung, Sofi di Cirebon. Waktu itu dapat, oke, kita karena di Cirebon kan masih persekutuan, belum bisa terima bimbingan pernikahan. Jadi akhirnya oke, kita sepakat udah Pak Petrus Agung aja di Semarang. Ya, singkat cerita kita disuruh ngisi formulir dan lain sebagainya gitu kan. Biasanya kalau orang bimbingan kan dikasih waktu. Ayo kapan kamu mau bimbingan pranikah gitu kan. Ini kita ini nanya sama Pak Petrus Agung karena dia juga sibuk kan. Kita kapan ya bimbingan pranikah? Nanti ya gitu. Kok saya nggak bimbingan pranikah, ini waktunya sudah mendekat. Waktu itu saya juga bingung apa saya nggak perlu bimbingan pranikah gitu. Dianggap sudah pintar mungkin. Nah, tiba-tiba waktu itu kita ada retret di Bali. Retret keluarga di Bali. Terus tiba-tiba Pak Petrus ngomong, oke, yuk udahlah nanti sore aja kita bimbingan pranikah. Wah, akhirnya ya udah. Di mana? Di teras depan aja, di teras depan hotel. Itu Pak Petrus Agung masih pakai celana pendek, pakai kaos biasa. Kita juga ya seadanya sambil sedot-sedot inhaler. Oke, udah. Yuk kita duduk. Ya. Terus saya pikir seorang Pak Petrus Agung dia akan memberikan suatu wejangan yang alkitabiah dan lain sebagainya ya, saudara ya. Pasti ada pewahyuan yang luar biasa. Tiba-tiba dia ngomong sambil nyedot inhaler. Saya rasa kalau secara roh, kalian ini sudah tahu banyak lah. Seperti yang tadi sudah dibaca di Alkitab, suami harus seperti apa, istri harus seperti apa, anak-anak seperti apa. Ya. Tapi saya mau kasih kamu suatu peringatan satu aja. Satu aja. Apa itu? Saat nanti kamu mau menikah, saat kamu sudah menikah, jangan kamu lupa untuk mengisi jiwa pasanganmu. Mengisi jiwa. Kok nggak rohani banget? Kok nggak mengisi roh? Jangan lupa mengisi jiwa. Yang ngomong, saya akan bicara ini saya membuka sedikit ya. Karena saya mengalami hal ini. Saya ini dengan istri saya itu kurang apa? Saya pelayanan, istri saya pelayanan, semuanya ya hidup berkecimpung di pelayanan. Ya. Harusnya itu adalah keluarga yang baik, betul nggak sih? Kita semua dua-dua ada di pelayanan, bukankah itu sungguh indah? Anak-anak ada di pelayanan, baik nggak semuanya? Baik, semuanya baik. Tapi ternyata dengan semua kesibukannya itu, dia merasakan ada yang kosong di hatinya. Yaitu apa? Jiwa. Pak Petrus Agung ini orang yang sangat romantis, saudara. Hebat banget. Kamu tahu nggak contoh mengisi jiwa itu apa? Istri saya itu semua pekerjaan rumah tangga, semuanya dikerjakan dengan sangat perfect, dengan sangat baik. Dia ngatur anak-anak semuanya baik. Sehingga saya ini sebagai kepala keluarga, saya tuh enak gitu loh. Rasanya sebenarnya udah enak.
Dia selalu mengisi jiwa Ibu Tina, istrinya. Misalnya ulang tahun gitu ya. Dia tiba-tiba bisa beliin apalah, parfum dan lain sebagainya. Dalam kotak yang kecil manis ditulisin. Ditaruh di ranjangnya dia, romantis orangnya. Saat dia Ibu Tina misalnya ada di dapur gitu kan, dia sedang duduk di sofa. Kamu tahu apa yang saya lakukan? Dia SMS. Di rumah lo, bisa lo ngomong lo. Misalnya, Say, aku sayang kamu. Gitu. Bisa. Dia SMS, WA. Sayang. Ya, terima kasih ya. Udah menyiapkan makanan dan lain sebagainya. I love you. Cuman gitu aja, simple saudara. Nah saya mau tanya sekarang. Ada nggak yang dari nikah sampai sekarang nggak pernah ngomong I love you ke pasangannya? Atau cuman ngomong I love you-nya cuman pas pertama di altar aja gitu. Setelah itu nggak pernah mengungkapkan. Nah saudara, di sini ngomongin jiwa itu harus diisi. Nah, dia ngerasa istrinya ini sibuk mengatur yang mungkin menurut pengertiannya itu baik. Saya ngatur anak, kamu nggak tahu emang ngatur anak itu sibuk banget loh. Ya saya ngelihat istri saya kalau ngatur anak-anak yang satu Zoom dan apa. Sering kan ibu-ibu kalau udah ngajarin anak langsung temperamennya naik. Dari yang tadinya halus ini loh. Harusnya seperti ini. Apa? Gitu. Anak saya nih kalau diajarin. Udah tadinya duduk segini baik. Lama-lama diajarin, dia bisa tidur di lantai saudara. Tidur di lantai nanti mamanya udah ngamuk. Kayla! Bangun dia. Gitu. Nggak lama sama aja tidur lagi. Gitu. Capek. Ngatur anak-anak, ngatur keluarga, ngatur rumah tangga itu capek. Tapi secapek-capeknya seorang istri ya. Engkau harus mengisi jiwa suamimu juga. Gak bisa, kamu tuh nggak tahu, saya udah capek. Gak bisa. Kamu harus mengisi jiwa suamimu. Seorang suami juga engkau harus mengisi jiwa istrimu. Gak bisa itu yang apa ya, kan tadi dikatakan kan, dengan kelakuanmu. Istri ya, bisa apa namanya, menasihati seorang suami dengan apa? Dengan kelakuannya. Bukan hanya ngomong cerewet, kan aku sudah melakukan ini. Enggak. Siapin makan lah. Gitu. Kalau lagi suaminya capek pulang kerja, diajakin ngobrol, santai, dibikinin kopi, dan lain sebagainya. Ya. Nah, saudara, saya mau cerita apa yang saya alami sama istri saya aja. Setelah saya menerima akan cuman satu pesan itu, isi jiwa pasanganmu. Dan kita mulai belajar saudara, sebagai pasangan muda ya kita kan belajar ya. Ya saya saat ini sudah berjalan pernikahan 13 tahun. Dan saya dan istri saya sejujurnya gak pernah bertengkar yang hebat pernah. Gak pernah loh saudara. Gak pernah. Saya paling bertengkar itu ya bisa dihitung dengan jari. Rasanya gak sampai 10 kali gak sampai loh 13 tahun. Paling 5 kali. Dan yang ini bukan karena kita hebat. Ini karena kita punya Tuhan yang hebat aja. Gitu. Ya, kita diberi roh yang saling pengertian satu dengan yang lain. Saya ini sukanya kopi, saudara. Saya tuh seneng. Yang namanya nongkrong, ngobrol, ngopi itu seneng. Istri saya ini nggak suka kopi. Bahkan dia nggak bisa ngopi. Tapi karena dia sudah mendengar yang tadi wejangannya Pak Agung itu, Pak Petrus Agung. Dia selalu menemani saya kopi. Nah, ini yang perlu dicatat. Kalau engkau menemani, ya, engkau mau mengisi jiwa, itu harus dilakukan dengan tulus. Dia nggak suka kopi. Dia nemenin saya simple, cuman minum kopi. Tapi dia melakukan dengan segenap hati. Dia belajar, kok kamu suka sih minuman pahit gini? Gitu. Lama-lama dia sekarang suka kopi. Bahkan sering ngajakin, ayo ngopi dulu yuk. Gitu. Saya senang saudara. Cuman masalah minum kopi aja. Coba bayangkan kalau dia gak suka kopi, saya senang kopi. Mungkin seminggu saya bisa tiap hari ngopi kan, gitu kan. Nah,
Kalau dia nggak nemenin saya, ada yang mau nemenin saya, masalah nggak saudara? Hah? Masalah loh saudara. Hati-hati. Dan ini sejak pandemi, waktu sebelum pandemi, mulai awal pandemi itu, dia ini ngomong, yuk kita ini sekarang coba kita itu olahraga. Olahraga aja, ya nggak usah, kalau kita tadinya kan ada sama teman-teman ada bulu tangkis lah, ada bola basket lah. Ya itu memerlukan orang banyak untuk bisa kitanya berolahraga. Pak Dewi ngomong kita yang bisa lakukan sendirian aja lah. Kalau bisa tuh berdua aja kita udah cukup lah kita bisa jalan. Oke akhirnya kita pengen bersepeda dia ngomong. Kita sepedaan aja. Waduh saya tuh sejujurnya saya tuh nggak pernah suka sepedaan. Karena buat saya riskan banget gitu. Naik kendaraan, sepeda di pinggir jalan gitu. Kalau ada mobil dan lain sebagainya riskan lah. Nggak terbiasa saya gitu. Tapi dia ngomong udah sepedaan aja. Ya udah. Dia beli sepeda. Saya masih nggak mau tadinya. Ngapain lah beli sepeda lah. Udah nanti saya olahraga sendiri aja. Mau fitness di rumah lah, mau apa. Tapi dalam hati, nanti kalau dia sepedaan, sama siapa? Ya kan? Bingung kan? Kalau ada yang nemenin lagi, bingung sayanya. Ya kan? Nah, akhirnya saya, udah deh, saya mau belajar. Saya mau suka apa yang dia suka. Ya. Katakan ke kiri kanan, ke suami istri, suka apa yang kamu suka. Belajar suka apa yang kamu suka. Ya, walaupun namanya belajar kan, belum tentu kamu harusnya suka itu, enggak. Belajar suka, kayak tadi istri saya, Sofi, belajar suka kopi, akhirnya dia bisa menikmati. Saya belajar ya udah, yuk sepedaan. Saat saya berdua sepedaan, kok enak ya ternyata ya. Bisa nikmati udara yang segar. Saya senangnya ke sawah-sawah saudara. Wah segar banget, enak banget. Akhirnya sekarang kita punya berapa? 4 sepeda. nambah terus saudara. Nah ini yang namanya mengisi jiwa. Itu penting saudara. Jangan kita cuma sibuk, tadi dikatakan dengan pelayanan dan lain sebagainya. Ingat, keluarga itu adalah pelayananmu juga. Gitu. Kalau sampai engkau, ini saya resepnya kalau kenapa saya nggak pernah bertengkar hebat sama Sofi. Saya pelajari, saya ada komunitas dewasa muda, pasangan muda. Banyakan mereka ini seringnya itu tidak menuntaskan masalah dengan segera. Padahal di Alkitab dikatakan, kalau engkau marah, jangan sampai engkau berbuat dosa. Jangan sampai matahari terbenam. Betul? Nah, saya ini untung kalau saya ini orangnya sebenarnya lebih pendiam. Ya, lebih bukan seorang yang langsung mengkonfrontasi kalau ada sesuatu yang gak berkenan. Tapi kalau istri saya ini beda. Nah, saya beruntung saya punya istri yang seperti ini sebenarnya. Dia adalah seorang yang sanguin. Ya, kalau dia ada yang gak suka sama saya, misalnya nih, saya hari ini melakukan sesuatu yang dia gak suka. Malam, kita ini punya kebiasaan mesbah keluarga. Setelah kita doa sama anak-anak gitu ya, selesai tek. Langsung dia ngomong, aku mau ngomong sebentar sama kamu. Nah, langsung diomongin, aku tuh gak suka loh. Tadi kamu melakukan ini. Saya tuh kurang cocok dengan ini. Nah, saya belajar, oh iya. Saya sebagai kepala keluarga, saya belajar, oke. Saya mau minta maaf kalau saya salah. Saya ngerti, saya salah. Tapi banyakkan kepala keluarga, banyak yang gengsi saudara. Dimintain, Kak, saya nggak suka lo gini. Ya udah kalau nggak suka ya udah. Hah? Duit saya sendiri kok, udah. Misalnya, saya waktu kemarinnya kan mau beli sepeda, agak mahal saudara. Saya mau ngomong takut saudara. Padahal kalau beli sepeda itu sekarang itu harus ada SNI dan ISO kan. SNI, sudah nanya istri belum? Ya bapak-bapak kalau mau beli hobinya, mau beli mobil, mau beli apa, tanyain ada SNI-nya enggak? Sudah nanya istri?
Pertama. Yang kedua iso. Istri sudah oke belum? Nah itu. Saya ini mau beli sepeda. Saya tuh aduh mau ngomong kok gak enak gitu ya. Gitu. Seringkali itu saudara. Kadang kita udah beli kan katanya kan lebih mudah meminta maaf daripada meminta izin saudara. Seringkali yang dilakukan tuh itu saudara. Beli dulu tiba-tiba loh kok ada baru? Oh, maaf ya saya sudah beli duluan. Nah ya saudara kalau kita melakukan kesalahan. Seorang suami kita harus sebagai tudung istri. Kan di situ kan di Alkitab kan dikatakan kamu tuh harus mengasihi istrimu. Menghargai teman pewarismu. Gitu. Jadi kita harus oke, kalau kita ditegur, kita salah, langsung beresin malam itu juga. Jangan tunda-tunda. Ya saya pun kalau saya aja yang gak suka sama istri saya gak pernah pendem lama gitu. Nanti tiba-tiba meledak. Banyak banget teman saya yang seolah-olah nutup mata. Udahlah saya gak mau lihat lah, udahlah. Gini. Akhirnya apa? Beku. Jiwanya ini beku. Itu kalau jiwa udah beku mau diisi jiwanya susah banget saudara. Jadi kalau saudara hari-hari ini engkau sudah mengalami luka di jiwamu. Ya ini PR gak gampang. Mengobati itu lebih susah daripada menjaga. Tapi kita harus mau. Supaya terjadi pemulihan keluarga. Saya itu sejujurnya yang menjadi pemikiran dan beban saya itu adalah sekarang ini saya banyak melihat banyak sekali pasangan-pasangan muda yang juga adalah pelayan Tuhan. Tapi mereka itu gagal dalam berumah tangga. Bahkan gampang banget ngomong, udahlah kita pisah aja, kita cerai aja. Itu banyak banget. Dan di gereja kami pun ada. Dan itu yang ada adalah banyak orang yang ngomong, tuh itu udah pelayanan. Kok cerai sih? Yang ada apa? Gerejanya yang disalahkan. Tuhannya yang disalahkan. Padahal tujuan Tuhan menciptakan keluarga itu kan tadi kan adalah konsep surga. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Ya kan? Adam dan Hawa. Semuanya tujuannya apa? Untuk mempermuliakan nama Tuhan. Jadi sebelum kita melayani, yuk balik lagi. Kita harus belajar melayani ya pasangan kita, anak kita. Supaya apa? Enggak ada yang lain. Supaya Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Supaya Kristus ditinggikan dalam hidup kita. Amin saudara.